Oke kawan, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang servis mesin las ya. Jadi ini mesin las sudah diservis, penyakitnya ngadat terus ya. Jebol terus fatnya. Akhirnya ketemu juga penyakitnya ya, terutama di ini driver ya, IC driver IRF 9 HZ Z24 ya, sama IRF Z24 untuk di driver ini nih ya. Ini driver, jadi kasusnya panas terus baru nyala on mesin las, panas, nggak bisa kepegang. Dicek semua, MOSFET bagus semua, udah diganti, driver juga bagus. Nah ternyata trouble-nya pada osilator ya. Osilator ini biasanya pakai KA 3525 ya. Ada yang G 3525 ya, sama aja. Ini ada dua macam IC-nya osilator ya. Jadi kalau kasus di sini panas terus, ini jebol terus ya, panas over, baru kita nyalakan. Udah over OC, ini panas. Ternyata penyakitnya ada pada osilator. Nah, osilator ini oke ya, saya buka dulu biar detail ya. Nah oke ya, udah saya buka. Nah ini untuk rangkaian osilatornya. Dia untuk merubah arus, membuat frekuensi ya di 100 kHz, karena mesin las ini menggunakan frekuensi di 100 kHz ya. Ini kasus seberat banget. Ini MOSFET udah jebol terus, udah diganti semua ya, dan saya hanya coba dulu menggunakan 2 pas saja. Ini 3 pas ya tandanya ya, buat pemula. Mesin las ini 3 pas, ketahuan dari ininya aja, kopel kapasitor ya. Jadi tegangan final ini masuk ke trafo itu menggunakan kapasitor ini, jadi tidak menggunakan kabel ya, karena dia main di frekuensi 100 kHz. Jadi saya cabut 1 pas, saya pergunakan 2 pas, karena MOSFET-nya saya kurangin ya. Karena kemarin kasus jebol terus, rusak parah nih ya, mesin las jebol terus. Jadi saya pasang bikin 2 pas aja dulu. Jadi saya kurangin MOSFET 2 ya. Nah, ini coba, dan ini udah ganti baru semua drivernya ya, IRF 9 Z24 sama IRF Z24 ya. Dia jebol terus, kemarin kasus jebol terus perpat banyak ya. Jebol terus ya buat pemula ya, biar nggak pusing. Ternyata kasusnya dia panas terus, overload ya, protect ya. Ini sudah dikasih pendingin, dimodif power supply nya ya, udah dimodif pakai pendingin, kasih aluminium aja ya. Ini soalnya kasusnya jebol terus mesin las. Nah ternyata penyakitnya di osilator ya. Ini pada kapasitor 104
ya. Kapasitor 104 posisinya pada ini osilator. Nah, ini sudah saya ganti yang keramik. Ya, dia pakai yang Mylar ya. Saya kasih yang keramik 104. Nah, posisinya ini dia paralel sama dioda Zener 5 volt ya, dari osilator buat kopel ke sini tegangannya. Jadi dia bocor. Kalau kita ukur pakai alat tester ini bagus kapasitor ini ya. Tapi ternyata hasilnya nih panas terus pada driver, jebol terus ya. Sedih ketahuan penyebab di sini. Dia paralel sama diode Zener 2 ya, kiri kanan buat driver ini. Umpan dari IC osilator KA3525 kopel ke sini. Nah, ini bocor kapasitornya, saya ganti. Dan hasilnya udah oke. Dan bisa kita tes. Jadi buat pemula yang baru belajar perbaikan mesin las, ini juga korban ya. Ini mesin las ini korban belajar. Akhirnya diganti semua nih komponen. Ngebrebet terus, jebol terus. Penyakit hanya pada di kapasitor osilator. Spare part habis, sudah ganti baru semua. Cuma saya buat 2 pas saja, karena tidak butuh buat las yang besar ya. Yang tipis-tipis aja bisa main di ini. Kalau kita bikin 3 pas bisa di 200 ampere ya mesin ini. Kita bisa setting. Nah, ini oke, tinggal saya tes dulu. Nah, ternyata hasilnya udah bagus. Wah, smetrum ya. Jadi ini nggak pakai arda listriknya. Tinggal stop kontaknya kita balik, dia nyetrum. Ini tinggal tesnya, nggak usah pakai las, kita aduk aja ini posnya, kita dimin ya. Ini udah disetting dari osilator ini, jadi posisi ditutup ini tidak keluar ya. Nah, dari sini kita udah bisa lihat. Kita buka dikit baru dia keluar ya. Jadi diturunin jadi 2 pas. Posisi 30 ampere bisa disetting dari trim pot di sini ya. Kita putar kiri itu, jadi posisi itu off di 30 ampere nggak keluar. Sengaja dikecilin apinya ya, karena hanya buat ngelas yang tipis-tipis. Ini kalau kita buka di 70 ya baru ya, buka di 100 baru ya. Kita aduk aja, nggak usah pakai ngelas. Buka 130 oke ya. Nah, ini kadang-kadang ada kasus kita buka di 70 bagus, di 100 bagus, 130 suka protek ya, OC. Kadang-kadang ada kasus begitu ya. Kita aduk begini aja berarti udah bagus, dan ini tidak panas. Dan cara ngecek frekuensi, kalau kita nggak punya alat tester yang untuk cek frekuensi, kita bisa pakai multitester yang analog ya. Saya kasih contoh. Nah ya, kawan yang nggak punya multitester digital untuk ngetes frekuensi mesin las ini, kita bisa menggunakan tester analog ya, ukur frekuensinya. Kita di posisi
5 volt AC, 50 volt AC ya. Dan kita ambil satu kabel aja yang positifnya ya. Positifnya kita bisa tes frekuensinya ya, kita tempel di driver ini. Nah, kalau buat di driver kita pakai di 10 volt ya. Dia naik berarti frekuensinya kerja di 100 Hz ya, driver. Nah, buat di atas kita cek frekuensinya di out kapasitor ya, di 50 volt. Satu kabel aja, yang satu gantung ya. Nah, bisa yang merah. Oh ya, yang merah, yang positif. Kita tes di sini outnya ya. Kita lihat frekuensinya. Nah, dia naik ya sampai di setengah ya. Ini hanya satu kabel, kita tes di out, berarti dia naik setengah ya. Berarti dia sudah bekerja pada frekuensi 100 kHz. Nah, gitu aja ya buat pemula yang belajar nyervis mesin las menggunakan alat apa adanya. Kita tesnya gini aja, kita adu ya. Nah, ini udah pasti bagus, kita naikin ampernya 130, naik 170 ya. Nah, oke, gitu aja ya tip dari saya servis mesin las Porto 200 ampere. Terima kasih yang nonton, terima kasih yang subscribe.